Teman-teman ngerasa nggak sih makin kesini kebijakan Pak Prabowo Subianto ini makin jauh dari harapan dan bertentangan dengan kepentingan rakyat? Rasa-rasanya tuh sungguh ironi aja gitu ketika ada pejabat publik yang jelas pernah melakukan kekacauan di republik ini, lalu berulang kali melakukan kesalahan yang sama bahkan mengancam nyawa manusia, kinerjanya dipertanyakan, justru malah dianugerahi bintang Mahaputra dan diberikan karpet merah. Dan katanya Pak Presiden Prabowo Subianto ini sangat terbuka dengan kritik, tetapi justru faktanya sangat anti kritik. Dan ketika ada masukan-masukan dan saran dari publik, yaitu hanyalah dianggap angin lalu gitu, bahkan menantang kepada publik yang kritis. Jadi sikap bernegara yang benar itu tentu tidak terus-menerus menyangkal, denial, merasa diri paling benar, tetapi justru bagaimana mau berbenah dan mau mendengarkan, karena mendengarkan itu adalah kemampuan terbaik dalam komunikasi, dan semua yang dilakukan itu selalu atas nama rakyat. Ya pada faktanya itu hanyalah omon-omon aja gitu, karena realitas politik yang terjadi yang tampak nyata dan itu ternyata adalah menyalahgunakan suara rakyat untuk mementingkan politik kekuasaan, mementingkan kepentingan kroni-kroni kelompoknya dan diri sendiri. Ya semua pada akhirnya kita merasa apa ini ya yang diprioritaskan oleh Pak Presiden ini sekarang. Gimana menurut pendapat teman-teman? Aku kok mlongo karo ceramah Pak Presiden lho. Kerja MBG ini lagi 1 tahun lho ya. Mosok kemiskinan menurun setahun bisa menurunkan kemiskinan no. Lah kondang men Pak jenengan. Sing lapor sapa? Kepala-kepala daerah. Oh alah Pak, Bapak ngerti apa gak? Sembarang karir larang ya. Kuwi mergo apa? Kuwabe ditarik nang MBG. Lah otomatis wong kaya aku sing blonjo nih Pak tak dadi larang. Kuwi bekakase kudu tak dol piro Pak? Pertanyaan saya. Kalau semua bahan pokok yang berada di pasar itu semuanya hampir larinya ke MBG, terus wong-wong bakul cilik ini ki mlayune nandi aku tak tekok. Sing entuk jatah mangan seneng Pak, sembarang kalir saiki dadi jatah MBG. Lah wong sing ora entuk jatah, kerja dhewe Pak tak omongi. Golek upo jiwa dhewe. Kok kemiskinan menurun saka ngendi? Setahun iso menurunkan kemiskinan loh. Lapangan pekerjaan wis rampung tuntas. Ya sing kerja nang MBG tok kuwi mau, ya nggo urip mereka sendiri. Tapi kita sebagai rakyat kecil itu banyak sekali lho Pak. Sing rambut gawe ning kono. Kuwi golek duit dhewe Pak. Ceker-ceker dhewe. Saiki motor pajak iki lho, mundak. Sembarang kalir mundak piye? Rakyat sing soro yo yo. Kok ngomong kemiskinan sing lapor sapa? Tak roh wonge. Kok iso men lho ngapusi lho. Tetep ngapusi kuwi. Sembarang kalir mundak koyo ngene kok ngomongnya kok nganu murah, sembarang kalir harus memperbaiki ekonomi. Ndlogok jaran tenan. Pak, oh alah. Ora roh ngisor kok Pak marahi jenengan kan ning dhuwur. Mau trimo laporane kae ngono tok, tapi kenyataan di lapangan ki piye ngono lho Pak. Kok gede ya itu ya Allah. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Permisi Bapak Presiden Prabowo, kenapa pidato Bapak marah-marah? Mohon maaf sebelumnya ya Pak, ini bukan masalah suka dan tidak suka. Kalau saya pribadi atau rakyat pasti sukalah. Apakah ada kritikan? Kalau kritik itu kan wajar Pak, apalagi negara kita negara demokrasi. Pastinya nanti pemerintah akan bilang kritik harus sopan. Saya tegaskan ya Pak, sesopan-sopannya kritikan, sehalus-halusnya kritikan. Kalau pemerintahnya alergi terhadap kritikan, maka pemerintah akan bilang nyinyir dan sebagainya. Apakah ada kebijakan pemerintah
yang melukai hati rakyat. Seperti itu, Pak. Memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6 sampai 10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa. Nah, itu tadi kebijakan dari siapa, Pak? Apakah kebijakan itu tadi melukai hati rakyat? Ada lagi, Pak, kebijakan pemerintah yang lain. Itu, Pak. Atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Dan perintah revisinya itu jelas, prosesnya kami persingkat hanya waktu 90 hari. Itu tadi kebijakan dari siapa, Pak? Apakah kebijakan itu tadi melukai hati rakyat? Ada lagi, Pak, kebijakan dari pemerintah. Itu, Pak. Hati-hati, rekening pasif yang tercatat tidak ada transaksi selama 3 sampai 12 bulan berpotensi diblokir oleh PPATK. Nah, Bapak sudah melihat semua kebijakan pemerintah kan? Kebijakan itu tadi kebijakan dari siapa, Pak? Terus penyebab Bapak pidato marah-marah itu apa, Pak? Menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang, menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran. Oh, itu ya, Pak, penyebabnya. Makan bergizi gratis itu MBG, makan bergizi gratis. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. MBG itu kan uangnya dari APBN, dari pajak rakyat. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Kalau MBG uangnya dari APBN, dari pajak rakyat, itu namanya bukan gratis, Pak. Kecuali uangnya dari uang pribadi. Itu baru gratis, Pak. Permisi, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Kita ganti nama aja, Pak. Gimana? Proyek Bancaan Nasional. Gimana, Pak? Permisi, Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz tentang MBG? Saya termasuk orang yang percaya bahwa MBG itu haram untuk dikonsumsi. Saya mohon maaf, tapi kenapa seperti itu? Pertama, MBG itu adalah makanan yang jatahnya anggarannya itu 335 triliun rupiah, dan itu diambil dari memotong anggaran pendidikan 40%, memotong anggaran kesehatan 15%, dan potongan-potongan yang lainnya disatukan sampai sebegitu besarnya, kemudian dibagikan kepada 90% orang kaya. Kan menurut data BPS, orang miskin di Indonesia itu hanya 9%, tetapi yang menerima MBG itu 100%. Artinya apa? 90% orang kaya, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah elit dan sebagainya pasti dapat MBG. Padahal MBG itu didapatkan dari memotong anggaran subsidi untuk fakir miskin, biar mereka pengen sekolah, mereka pengen kuliah, ada guru dan dosen yang pengen dapat tunjangan, itu semuanya dipotong buat MBG. Nah, itu artinya apa? Memotong hak orang-orang miskin diberikannya kepada orang-orang kaya. Itu adalah alasan penolakan saya terhadap MBG, dan saya pikir itu adalah haram. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Permisi, Mbak Salsa. Gimana tanggapan Mbak Salsa tentang MBG? 5.626 anak keracunan di 16 provinsi akibat dari program makan bergizi gratis. Ini data yang miris banget, karena kita sedang ngomongin anak-anak yang sangat rentan banget, teman-teman. Dan yang tadinya mau memberikan gizi baik bagi anak-anak, ini justru malah mengancam kesehatan dan mungkin bisa mengancam nyawa dari anak-anak itu sendiri. Baik, Mbak Salsa, terima kasih. Permisi, Bang Agus. Gimana tanggapan Bang Agus tentang MBG? Ketua KPK temukan adanya pengurangan harga makan bergizi gratis dari 10.000 jadi 8.000. Tolong ya, untuk orang-orangnya Bapak Prabowo, orang-orangnya Gerindra, orang-orangnya pemerintahan, video ini dikirim ke Pak Prabowo, disampaikan kepada Pak Prabowo. Lihat, Pak, ini, Pak, menu makanannya itu, Pak. Apa itu, Pak? Apa ini, menunya itu, coba. Itu kalau dihitung-hitung nggak sampai 5.000 rupiah, Pak. Baik, Bang, terima kasih. Permisi, Pak. Gimana tanggapan Bapak tentang MBG? MBG itu nggak bisa dibandingkan sama bansos Jokowi. Program MBG-nya Pak Prabowo itu sebanding dengan program IKN-nya Jokowi. Dan ada satu kesamaan dari dua program ini. Ini sama-sama program brutal.
Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak, kalau Bapak gimana tanggapan tentang MBG? Kenapa saya bilang melanggar hak asasi manusia? Gara-gara MBG karena anggarannya pindah, fasilitas pendidikan berkurang, fasilitas kesehatan berkurang. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak, gimana menurut Bapak tentang MBG? MBG ini berpotensi untuk membuat APBN kita jebol dan ekonomi melemah, sehingga itu membuat investor melakukan aksi cabut atau profit taking. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak, kalau menurut Bapak gimana tentang MBG? Sudah lihat berita artikel hari ini? Sosok Yasika Aulia Ramadhani, anak anggota DPRD Yasir Mahmud, kuasai 41 dapur MBG di Sulawesi Selatan. Wow, 41 dapur MBG dikuasai, luar biasa. Lihat nih Bapak Prabowo, proyek lahan basah makan bergizi gratis. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak, kalau menurut Bapak gimana tentang MBG? MBG belum memiliki sertifikat halal. Tukang potong ayamnya pun belum memiliki sertifikat halal. Dagingnya pun, produknya pun belum memiliki sertifikat halal. Makanya terjadi keracunan, bahkan kematian yang kita ketahui dari media ke media. Baik Pak, terima kasih. Piye iki Pak Prabowo lho. Goro-goro program jenengan pilok uji utuh lagi. Lho iki kudune wayah istirahat lho. Sepi do mangan kabeh. Lah terus nasibe kaya wong bakulan ngene piye Pak Prabowo? Piye iki lho cilok uji utuh lho Pak Prabowo presidenku. Ya langsung tanya aja Pak ke Bapak Presiden Prabowo dan rakyat 58% oke gas all in kemarin. Permisi Bu, gimana tanggapan Ibu tentang MBG? Itu tidak terjadi sampai hari ini. Adanya program MBG ini kan kita berharap UMKM kita ini bisa hidup, termasuk para pedagang-pedagang sayur, para petani. Tetapi kenyataannya itu tidak terjadi sampai hari ini. Baik Bu, terima kasih. Permisi Bu, kalau Ibu gimana tanggapan tentang MBG? Yang dibutuhkan pendidikan kita itu makan gratis atau pendidikan gratis? Ya pendidikan gratis lah Bu, dari SD sampai kuliah pendidikan gratis, pajak gratis, semuanya gratis. Karena Indonesia kan sumber daya alamnya paling kaya. Hasilnya lari kemana Bu? Permisi Bapak Presiden Prabowo, ini ada fakta bahwa pemerintah alergi terhadap kritikan. Itu Pak. Seorang guru yang merupakan ASN muda harus rela kehilangan pekerjaannya setelah menjawab pertanyaan dari salah satu muridnya tentang makan bergizi gratis. Makan gratis itu dari pemerintah pakai uang pajak. Jadi kalau misalnya ibu kalian bayar pajak motor, bayar pajak rumah, pajak kalau kalian belanja ke mall, pajak yang dikumpulkan itu dikasih ke Menteri Keuangan, dari Menteri Keuangan dikasih ke Badan Gizi Nasional yang mengurusi tentang makan gratis. Tuh kan Pak, ada seorang guru berbicara fakta tapi dipecat. Itu bukti bahwa pemerintah alergi terhadap kritikan. Kasihan Pak gurunya. Negara macam apa ini? Yang bermasalah kebijakannya, yang semrawut keuangannya, tapi yang diganti malah gentengnya. Gimana sih Bang? Yang bermasalah ekonominya, yang rusak ekonominya, kenapa gentengnya yang diperbaiki Bang? Gentengisasi. Gentengisasi. Kenapa tertawa Bang? Sekalian aja Pak bikin sempakisasi, program untuk orang-orang yang masih pakai sempak dari batok kelapa. Baik Bang, saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Permisi Bapak Presiden Prabowo, ini ada usul, ada saran, program sempakisasi dari abang itu. Gimana Pak? Apakah tepat itu Pak? Ya. Baik Pak, terima kasih. Lanjut Bang. Aduh heran banget dari masih banyak hal genting malah ngebahas genteng. Ayo lo orang-orang yang atap rumahnya masih pakai seng bakal disebut antek-antek asing.
Wow, kocak bener sih. Baik Bang, terima kasih. Permisi Bapak Presiden Prabowo, ini yang bermasalah kan ekonominya. Kenapa gentengnya yang diperbaiki Pak? Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi. Baik Pak, terima kasih. Air mata lu kemana sekarang monyet? Mana tuh para pendukung berbagai kembung mana? Ada apa Bang? Yang kemarin sibuk pada nyapuin mana? Pendukungnya yang 58% oke gas all ini tuh ya Bang. Mereka lagi ngumpet Bang. Perdamaian buat perdamaian. Ini kondisi kita begini gara-gara orang kaya lu yang seakan-akan mencoba membuat nalar kritis masyarakat Indonesia itu mati, menganggap pemerintah kita sebagai raja. Setiap tindakannya itu benar, tidak patut untuk diawasi. Setiap salah kita harus memaklumi, tolol namanya. Lagian lu udah gak perlu nyebukin apa-apa. Semua yang lu cebukin, semua kejadian. Mau bukti apa lagi lu? MBG udah dari lama dikritik dan diperingati. Lahan korupsi, bagi-bagi jabatan, sekarang terbukti. Banyak keracunan, banyak yang gak layak. Semua parpol punya dapur MBG. Relasi politik, relawan, tim sukses, bahkan presiden punya yayasan. Terus apa lagi mau sapuin? Jangan takut deforestasi. Sawit kan juga hutan, sawit kan juga pohon. Tahu-tahu ada bencana, mau nyapuin apa lagi lu? Sekarang lu mau nyapuin nih, kita gabung ke World Peace, lu nyapuin itu tindakan yang mulia untuk perdamaian. Kejadian Palestina dibom langsung. Ini orang-orang kaya lu emang nih bala, anjing bala. Jaka sembung bogolok, dasar goblok. Baik Bang, terima kasih. Permisi Bang, kalau menurut Abang gimana? Mohon maaf Pak Presiden, saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. Dan mohon maaf, kebijakan itu hanya menguntungkan pejabat dan sekitarnya. Padahal negara bisa menggunakan mekanisme pembiayaan dengan cara lain tanpa membebankan itu kepada rakyat, tanpa membebankan itu kepada BPN. 80% orang miskin Indonesia. Yang kaya itu hanya pejabat dan pengusaha-pengusaha yang monopoli, yang oligarki, yang meras sumber daya alam, dan yang korupsi itu yang kaya Pak. Terus Anda bilang negara ini adil makmur. Terus Anda bilang negara ini akan maju sejahtera menjadi negara terbesar kelima yang makmur di dunia. Hayalan tanpa kerja yang jelas. Udah capek dengar-dengar pidatomu Pak. Baik Bang, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Permisi Bapak Presiden Prabowo, Abang itu tadi capek mendengar pidatonya jenengan. Indonesia gelap. Baik Pak, terima kasih. Bisa gila memang lama-lama tinggal di negara Indonesia ini ya. Kalian udah tahu belum rencana pemerintah yang satu ini? Ini rencana tai ini, ya. Bisa-bisanya parkir itu digabungkan dengan pembayaran STNK. Ini akal-akalan siapa sih bikin rencana kayak gini? Jadi walaupun wacana ini untuk wilayah Makassar, tapi kayaknya kedepannya itu bakalan mencakup secara nasional. Ini kayaknya negara kita ada aja ya caranya untuk memiskinkan rakyatnya. Udahlah lapangan pekerjaan sulit, gaji tak seberapa. Udah gitu kita dipaksa untuk membayar hal-hal yang seperti ini. Ini ibaratnya nih ya, kita itu seperti dijajah sama negara kita sendiri. Iya kan? Iya Bang, itu fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pemikiran. Saya coba untuk agar kita tidak ragu melihat siapa sosok Prabowo sebenarnya hari ini, maka kita akan lihat bagaimana Jokowi memerintah selama 10 tahun. Legasi yang ditinggalkan adalah authoritarian personality, sehingga memporak-porandakan kehidupan berbangsa bernegara. Ketika pemilu 2019 kemarin, dengan hasil Prabowo merebut kursi presiden, harapan publik tadinya Prabowo mampu membalikkan keadaan yang sudah porak-poranda. Tapi ternyata sampai hari ini banyak keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang justru mengabaikan kepentingan rakyat, mengabaikan tuntutan rakyat. Padahal
selalu dikatakan Prabowo adalah sosok nasionalis. Kalau dia nasionalis, dia harus tahu bahwa kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya tuntutan rakyat itu menjadi prioritas buat dia. Ketika dia langgar, ketika dia abaikan tuntutan rakyat, dia sudah melanggar etika kehidupan berbangsa dan negara. Mari kita lihat seperti apa sebenarnya Prabowo. Orang bilang bahwa Prabowo gampang tersandera ya oleh masa lalu. Saya katakan bohong besar. Itu adalah sinetron yang sedang dimainkan oleh kedua belah pihak. Sesungguhnya Prabowo dengan Jokowi itu satu frekuensi, sama-sama otoritarian personality yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau boleh dikatakan, inilah yang dinamakan Stockholm Syndrome, antara sandera yang menyandera dan sandera saling jatuh cinta. Waduh, 11-12 dengan kemarin. Permisi Bapak Presiden Prabowo, gimana Pak keadaan Indonesia ke depannya kalau keadaannya seperti ini terus? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kenapa bisa gelap, Pak? Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Baik Pak, terima kasih. Sekarang mohon Bapak beri semangat buat rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan dimudahkan ya rezekinya, dan dikuatkan dalam menempuh nanti ya besok insyaallah ibadah saum Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ASN, kita pernah menyaksikan sebuah pidato Pak Prabowo yang salah satunya beliau menyatakan bahwa siap untuk dikritik. Nah, kita akan uji dengan apa yang tadi disampaikan oleh rakyat atau diwakili oleh netizen terkait komentar yang cukup pedas ya, kritik yang disampaikan kepada Pak Prabowo. Apakah beliau siap betul tidak anti kritik ya, dan kita akan kawal bersama ya program-programnya, terutama program MBG ini yang sekarang ini tengah hangat dibicarakan di ruang-ruang publik. Dan saya berpikir, menurut keyakinan saya tentu saja, jika Prabowo mengabaikan apa yang disampaikan oleh rakyat, terutama terkait dengan program MBG, dan tidak dilakukan sebuah evaluasi menyeluruh dan mendasar dan radikal ya terhadap program MBG ini akan menjadi sebuah bom waktu, dan tidak menutup kemungkinan ini bakal menjadi biang kehancuran atau berpotensi menjadi kehancurannya Pak Prabowo jika dibiarkan seperti ini ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh netizen. Tentu hal ini juga saya sangat keberatan sebenarnya ya. Program ini diambil salah satunya adalah dari dana atau anggaran pendidikan yang kurang lebih katanya 40%-an, ada yang mengatakan 60%. Ada anggaran pendidikan diambil. Katakanlah 40% dari anggaran pendidikan ini diambil, otomatis nanti yang terjadi adalah penurunan dari kualitas pendidikan di kita. Bahkan rakyat kalau ditanya lebih memilih makan bergizi gratis atau pendidikan gratis. Rakyat pasti memilih pendidikan gratis dari mulai SD sampai perguruan tinggi ya kan. Saya pasti lebih setuju itu dibanding MBG yang kerap sekali menimbulkan masalah dan menjadi diduga itu menjadi ladang baru dari korupsi berjamaah gitu ya. Atau netizen mengatakan sebuah program yang makan makan bergizi bukan gratis ya, karena memang pada dasarnya bukan gratis, itu diambil dari APBN, dari uang rakyat sendiri melalui pajak. Tidak ada itu makanan bergizi gratis sebenarnya ya, menurut hemat saya, menurut pandangan saya. Kenapa? Sebab memang biayanya atau anggaran yang digunakan itu adalah dari rakyat itu sendiri ya. Jadi yang dimakan oleh anak-anak kita itu adalah milik mereka sendiri ya, melalui pajak yang dibayarkan oleh orang tuanya. Belum lagi ada hal yang mungkin tadi sudah juga disampaikan, bahwa bukan lagi menyentuh atau hanya sekian persen saja mungkin menyentuh yang miskin, sementara yang
orang-orang yang cukup mampu untuk makan berkualitas di rumahnya juga tetap mendapatkan MBG yang sebetulnya tidak harus mendapat bantuan. Dan itulah realitanya di lapangan. Menurut sahabat bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Oke, sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah saum besok ya. Bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia besok akan melaksanakan saum Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita semua. Ya, salam sehat selalu dan tetap jaga akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.